Perselingkuhan antara wanita yang telah bersuami dan juga lelaki yang telah beristri nampaknya bukan hanya saja terjadi di sinetron. Dalam kehidupan nyata, perselingkuhan cinta ternyata banyak terjadi. Ironisnya, cerita perselingkuhan yang melibatkan dua insan yang sama-sama telah memiliki pasangan ini harus dibayar dengan nyawa. Inilah seorang pedagang buah di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur yang harus meregang nyawa setelah kepergok telah berselingkuh dengan istri orang. Tersangka ini mendatangi lapak korban, ketemu langsung menyiramkan air keras ke wajah si korban. Tersangka ini mencabut celurit yang sudah dipersiapkan dari rumah, memukulkan celurit ke tubuh korban sebanyak 4 kali. Di kios inilah peristiwa pembunuhan yang menewaskan Utomo, seorang pedagang semangka, terjadi. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada 7 Januari 2024 dini hari. Dan inilah detik-detik peristiwa pembunuhan terjadi. Utomo yang saat itu sedang melayani pembeli di kiosnya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, tiba-tiba disiram air keras oleh pelaku. Tak lama kemudian, pelaku mengeluarkan sebilah celurit dari balik bajunya. Utomo langsung diserang bertubi-tubi. Sampai akhirnya Utomo tersungkur dan tewas setelah dihujani sabetan celurit. Sejumlah pedagang lain dan pembeli yang melihat peristiwa ini tak ada yang berani untuk menolong korban. Langsung datang dengan si korban lagi orang beli. Oh, lagi melayani ya? Oke. Itu ya si pelaku tiba-tiba datang langsung ini. Itu kayak ada nyiram apa itu? Air keras. Oh, nyiram pakai air keras dulu sebelumnya? Iya. Oh gitu. Terus dia itu nggak bisa lihat. Langsung Dibacokin. Itu pelaku bawa senjata tajam? Bawa apa, Mas? Celurit ya? Oh gitu. Ini juga. Oh, sampai semangka juga kena air keras ya? Kurang dari 24 jam, aparat kepolisian Resort Metro Jakarta Timur yang melakukan penyelidikan akhirnya meringkus pelaku. Namanya Dede Jaya. Pria berusia 28 tahun ini diringkus di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Dede nekat menghabisi nyawa Utomo karena terbakar api dendam. Sebelumnya, antara Dede dan Utomo sudah pernah terlibat perkelahian, namun kala itu berhasil dilerai oleh sejumlah pedagang. Tanggal 7 Januari sekitar pukul 00.10 di mana tersangka ini mendatangi lapak atau tempat jualan korban di daerah Pasar Induk Kramat Jati. Nah, setelah ketemu langsung menyiramkan air keras ke wajah si korban, mohon maaf. Nah, setelah itu kemudian setelah bertubi-tubi pelaku ini menganiaya korban dengan tangan kosong. Nah, kemudian tidak lama kemudian tersangka ini mencabut celurit yang sudah dipersiapkan dari rumah, lalu memukulkan celurit ke tubuh korban sebanyak 4 kali mengenai bahu sebelah kanan, punggung, tangan, dan paha sebelah kanan. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit
jaket, celana, dan botol minuman yang digunakan oleh pelaku untuk membawa air keras. Berdasarkan penyidikan, motif dari kasus yang menewaskan pedagang semangka Pasar Induk Kramat Jati ini adalah soal perselingkuhan. Dede kesal karena Utomo telah berselingkuh dengan istrinya. Perselingkuhan ini sudah terjadi sejak Oktober 2023 lalu. Awal Oktober, antara tersangka dengan inisial DJ, lalu dengan korban dan istri tersangka memiliki permasalahan keluarga, bahwa saudara tersangka sakit hati karena ada hubungan asmara antara tersangka dengan antara korban dengan istri daripada tersangka. Dede mengaku dirinya mengetahui perselingkuhan antara istrinya dengan Utomo melalui percakapan di telepon genggam sang istri. Dalam percakapan tersebut, Utomo sempat berjanji akan menikahi istri Dede. Namun, saat Dede menanyakan hal tersebut, Utomo malah menantangnya. Akibat perbuatannya, Dede terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal 338 KUHP. Ancaman hukuman bahwa tidak pidana pembunuhan dan juga tidak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Maksud dalam pasal 338 KUHP, ini ancamannya adalah hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Sedangkan pasal 351 ayat 3 KUHP, ini ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, salah satu korban lain yang terkena siraman air keras yang disiram oleh Dede masih menjalani perawatan di rumah sakit. Jenazah Utomo bin Kiswanto kemudian dimakamkan di sebuah pemakaman di Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Jasadnya dikubur satu liang dengan jasad ibunya, Sumiati binti Sardi. Tersangka ini mendatangi lapak korban, ketemu langsung menyiramkan air keras ke wajah si korban. Tersangka ini mencabut celurit yang sudah dipersiapkan dari rumah, memukulkan celurit ke tubuh korban sebanyak 4 kali. Korban tewas akibat perselingkuhan juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Sang wanita yang menjadi pelakor tewas di tangan istri lelaki yang berselingkuh dengannya. Mayat wanita muda yang ditemukan di Jalan Cibubur, CBD Jatirangga, Kota Bekasi ini sudah mulai membusuk. Aparat kepolisian sektor Jati Sampurna, Kota Bekasi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Tak ada identitas ditemukan di lokasi penemuan ini. Berdasarkan pemeriksaan, ada luka sayatan senjata tajam di tubuh korban.
di antaranya di kedua pergelangan tangan, serta luka akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Untuk keperluan penyelidikan, mayat wanita tanpa identitas ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di lokasi inilah mayat wanita korban pembunuhan tersebut ditemukan. Saat itu, salah satu warga yang sudah 3 hari belakangan mencium bau busuk melapor kepada Manta, salah satu petugas keamanan setempat. Manta kemudian mengecek lokasi. Ternyata benar, ia menemukan sesosok mayat yang sudah mulai membusuk. Sekitar jam 3 sampai jam 2 lah. Orang itu melintas, ada bau-bau busuk. Jadi kira itu kan ada bangkai-bangkai ikan buat umpan biawak itu biasanya. Nah, mungkin setelah dilihat ada penemuan sok mayat, gitu Pak. Korban ternyata Dini Nurdiani, usianya 27 tahun. Teka-teki tewasnya Dini Nurdiani akhirnya terungkap. Ia tewas di tangan Neneng Umayyah, wanita berusia 24 tahun yang tercatat sebagai warga Lubang Buaya, Jakarta Timur. Neneng Umayyah ternyata istri seorang lelaki yang sedang menjalin hubungan asmara dengan Dini Nurdiani. Saya bingung mau dibawa kemana ini, tapi pas saya ingat di sini ada jalanan kosong begini, ya saya di sini. Terus kamu eksekusinya di mana? Di situ Pak, semak-semak itu. Jadi korban ngadepnya ke sana. Jadi dari situ saya ngumpet. Kalau korban udah fokus ke HP, baru saya langsung ini kepalanya. Terus kamu makaiin celananya di situ apa di sini? Di sini. Di sini semak-semak ini. Nggak ada orang lihat? Nggak ada. Nah, pas sini. Iya. Nah, terus dilempar? Saya lempar gitu aja, terus langsung saya buru-buru. Motif kasus ini sendiri berlatar belakang asmara. Dini telah menjalin kasih dengan Ivan Dwi Kusmanto, suami Neneng Umayyah. Lagi-lagi hubungan terlarang ini terbongkar lewat percakapan WhatsApp di telepon genggam. Neneng marah besar. Ia pun merencanakan pembunuhan ini. Peristiwa pembunuhan ini bermula saat Dini Nurdiani dijemput oleh Neneng Umayyah di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada 26 April 2022 lalu. Saat itu, Neneng yang mengaku sebagai adik Ivan mengajak Dini untuk buka puasa bersama. Kemudian, keduanya menuju kawasan Jatirangka, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Dan di tempat inilah Dini dieksekusi hingga tewas. 3 hari kemudian, mayat Dini Nurdiani ditemukan sudah mulai membusuk. Tersangka ini mendatangi lapak korban, ketemu langsung menyiramkan air keras ke wajah si korban. Tersangka ini mencabut celurit yang sudah dipersiapkan dari rumah, memukulkan celurit ke tubuh korban sebanyak 4 kali.
Dalam kasus perselingkuhan yang terjadi di Jakarta Timur, yang tewas adalah lelaki yang menyelingkuhi istri orang. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, yang tewas adalah wanita yang menyelingkuhi suami orang. Lain lagi dengan peristiwa yang terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Yang menjadi korban malah suami yang istrinya telah diselingkuhi oleh pelaku. Kamis pagi, sebuah makam di Dukuh Tangkisan 2, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dibongkar pihak kepolisian guna kepentingan otopsi. Proses pembongkaran makam ini sempat menjadi perhatian warga sekitar. Petugas penggali kubur pun mulai menggali tanah makam. Makam yang dibongkar ternyata makam almarhum Ngatiman alias Proyo. Proyo tewas akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang. Nyun sewu Pak Li. Nah, pas posisi jenengan kan moro teng ngene niku sinten niku? Proyo. Pria ini adalah Slamet Riyadi alias Kelik. Dialah lelaki yang telah menghabisi nyawa Ngatiman alias Proyo. Untuk keperluan penyidikan, Slamet Riyadi alias Kelik dibawa ke Mapolres Kulon Progo. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, Slamet Riyadi alias Kelik akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya Ngatiman alias Proyo, warga Dukuh Tangkisan 2, Kelurahan Hargomulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah barang bukti menguatkan keterlibatannya dalam kasus ini. Motif pembunuhan ini sendiri berlatar belakang selingkuh. Slamet Riyadi alias Kelik telah menyelingkuhi istri Proyo yang tak lain temannya sendiri. Dan inilah pengakuan Slamet Riyadi alias Kelik saat kami tanya apa alasan dirinya datang malam-malam menemui istri korban. Intinya saya ke sana itu istrinya mau curhat, Pak, masalah rumah tangga dia yang beberapa hari kurang, ya nggak baik lah sama suaminya. Terus sorenya mau sudah pakai HP tapi baru berapa WA kan suaminya pulang. Terus mau dilanjut malam gitu loh. Nah, akhirnya saya ke sana jalan kaki. Rupanya Kelik punya trik khusus jika ingin menemui istri korban, dan itu sudah disepakati mereka berdua. Kita ada kode gitu, Pak, pakai kertas, kasih kertas ke ventilasi. Saya nunggu dia keluar. Kelakuan tak terpuji pasangan yang sudah dimabuk asmara ini akhirnya dipergoki oleh Ngatiman alias Proyo. Langsung dia lari sambil teriak, jangan lari, jangan lari. Maksudnya dia kasih tahu kalau kita jangan pada lari itu loh. Ya kita nggak lari. Akhirnya dia pegang baju saya, tangan kanan pegang baju saya, yang kiri kan pakai senter.
ke arah muka saya nggak bisa lihat. Terus yang ada senternya saya tepis senternya, dia jatuh ke tanah, baru saya lepas yang sini. Setelah pertengkaran itu terjadi, Kelik pun pulang dan tak menyangka kalau Proyo tewas. Malam sekitar jam 10-an, namanya Lek Sugiyo, kalau nggak salah ya, dia ke tempat Pak Mbah Kaum itu yang mudin, yang sering nyuciin jenazah itu. Pulangnya berhenti, bilang kalau Proyo meninggal. Rupanya antara istri Proyo dan Kelik sempat menjalin kasih ketika mereka sama-sama belum menikah. Dulunya itu kan sebenarnya pacar saya, terus saya pamit mau merantau untuk modal nikah lah. Nah, saya tinggal sekitar 1 tahun, saya pulang dikasih undangan sama korban itu. Lama tak bertemu, cinta lama Kelik akhirnya bersemi kembali di tempat hajatan salah satu tetangganya. Hajatan itu kan kita sama-sama ke bantu orang hajatan itu loh. Saya dapat undangan, dia dapat undangan itu loh. Jadi ketemunya lagi di situ. Memang saya bilang kalau saya masih punya rasa sama kamu gitu. Dia cuma senyum-senyum. Bagaikan seorang satria, Kelik pun mengaku tetap ingin bertanggung jawab ketika ia bebas nanti. Saya mau bantu anaknya paling tidak, kan anak yatim dan nggak ada orang tuanya itu. Itu pun kalau diterima, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya sendiri ada masalah keluarga. Ada masalah keluarga yang udah puluhan tahun lah. Enggak terselesaikan. Sebuah gambaran hidup kelam yang semestinya tak akan pernah terjadi jika pasangan suami istri sama-sama menjaga kehormatannya. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita semua. Jangan pernah berselingkuh, karena sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti baunya akan tercium. Petaka akan menghampiri Anda.